Pak. Ya. Pak. Iya. Ini Pak share bab 1 atau? Sebentar. Iya, yang bab 1 sebentar. Ini sudah saya uploadkan saya downloadkan di Colabjar. Sekalian saja saya download kalian deh 10 ya, supaya Pak Fahmuji.
Oke, sesuai dengan penugasan yang masuk, yang pertama Ibu Fri, kemudian Bu Devia, Pak Morton, Pak Muji, Pak Andre, kemudian Pak Gunawan, Pak Robert, Bu Nova, Bu Mega, dan Bu Cindy ya. Kita mulai Ibu Fri dulu ya. Fri Aminati. Oke. Baik, Pak. Ya. Ya, dijelaskan inti dari pendahuluan ini ya, silakan. Di sini saya menulis pendahuluan saya yang pertama tentang latar belakang, yaitu status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penggunaan kesehatan dan sangat tidak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Kemudian balita merupakan kelompok rawan gizi yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus karena dampak negatif yang dapat ditimbulkan ketika menderita kekurangan gizi. Selanjutnya, stunting merupakan contoh dampak permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama. Umumnya hal ini karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian masalah kekurangan gizi khususnya pada balita ini cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, menurut kabupaten kota dan provinsi, yang balita sangat pendek itu 11,71%. Sedangkan untuk Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri, prevalensi gizi balita itu mencapai 26,51% dan yang balita pendek 13,96%. Oke, cukup Bu Fri ya. Untuk yang pendahuluan latar belakang ini sudah oke ya. Ada permasalahan, kemudian ada data yang menunjang ya, yang Bu Fri sebutkan tadi 17,1 ada 26 ini. Kemudian yang alinea pertamanya mungkin bisa ditambahkan dasar hukumnya ya. Yang mulai Undang-Undang ASN, ya, kemudian ya. Ini ya, mungkin ya tulisan adik-adik yang lainnya sudah ada ini ya. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, ini manajemen ASN. Untuk laksarnya kita, kepekalan nomor 13 tahun 2022 terakhir ya. Jadi kalau adik-adik menuliskan lembaga administrasi negara di tahun 2021 diganti ini. Ini penyelenggaraan kurikulumnya. Ya mungkin ada foto aja supaya nanti nggak lupa. Ya. Oke, sudah. Ya nanti di-share di grupnya. Lanjut ke Ibu Fri tadi. Nah itu alinea pertama ditambahkan itu dasar hukumnya ya, kemudian yang di terakhirnya kan ini masih evaluasi terhadap ini dengan menelaah latar belakang di atas. Jadi ada endingnya di sini. Berdasarkan permasalahan tersebut,
salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan aktualisasi dengan judul apa. Nah, Latsar Angkatan 103 di Kabupaten Banggai, Kepulauan. Boleh alinea sendiri, boleh nyambung. Boleh nyambung ini, tapi boleh alinea sendiri. Jadi alinea minimal 3 baris ya, adik-adik ya. Oke. Kalau teman-teman memberikan saran masukan silakan ya. Ya tidak harus saya saja, tapi teman-teman juga memberikan. Jadi pembimbingan ini, coaching ini adalah sharing sesama kita gitu, teman-teman dan saya. Aktual. Oke, visi misi kabupaten ini nanti mungkin ya. Kabupaten Banggai adalah terwujudnya. Kemudian yang terkait dengan aktualisasi yang nomor berapa? Misi keberapa? Bu Fri. Kesejahteraan beragama, ekonomi, kebutuhan petani, lumayan. Oh, yang nomor 2 ya. Nah, yang 2 ini di bold ya, ditebalkan. Yang 2 ini ditebalkan ya. Yang terkait dengan aktualisasinya kita ditebalkan. Ya. Gambaran umum puskesmas Banggai, oke. Ini setelah ini dikasih struktur organisasinya, Bu Fri, ya. Baik, Pak. Ya, kalau ini boleh ada, boleh tidak ini daftar tenaga. Sebenarnya kalau gambaran umum organisasi ini puskesmas lagi ini sudah cukup sih kalau menurut saya. Dari peta ini terus di bawahnya lagi ini apa? Gambar apa ini? Wilayah kerja. Oh ini kabupaten, oh ini wilayah kerja. Oke. Setelah ini ambulans ini baru dikasih struktur organisasi ya. Setelah ini jumlah penduduk di wilayah kecamatan Bulagi 9.000 ini baru strukturnya ya. Ya, ininya nggak usah lagi. Nah ini nggak usah lagi ini visi misi puskesmas Bulagi ini nggak usah. Visi misi itu cukup kabupaten. Ya nilainya juga nggak usah. Karena sekarang semua OPD atau instansi dimanapun nilainya kan berakhlak. Diganti semua ini kan. Makanya di format rancangan itu berakhlak. Nah terus serta kalau dengan aktualisasinya Bu Fri ya di bold. Baik, Pak. Ya. Nah, kemudian tujuan ada 2 ya adik-adik semuanya. Yang satu pemecahan masalah isu dan kemudian ya isunya apa disebutkan di sini. Ya, stunting loh, harus ada stuntingnya di sini. Pemecahan isu masalah stunting. Mau apa tujuannya? Mengurangi stunting apa-apa sehingga programnya tercapai, program stuntingnya. Kemudian yang kedua memang soal ini intinya yang kedua adalah profesional. Yang tujuan macam ya, Fri ya. Iya, Pak. Kemudian manfaat bagi pemerintah, kontribusi dalam pelayanan ASN baru, berdaya saing, pelayanan kesehatan yang prima sehingga derajat kesejahteraan. Oke, puskesmas
Tambahan ini dalam merancang kartu kontrol BMT, oke, sudah. Masyarakat kepatuhan gizi sehingga menunjang naiknya kesehatan bagi peserta. Profesi ASN akan mengikuti isu, oke, diatur kegiatan untuk isu aktual prioritas. Kemudian ini terimplementasi nilai-nilai berakhlak ya, dengan kegiatan ini terimplementasi nilai-nilai berakhlak. Oke, cukup Bu Fri ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada teman lain yang mau menambahkan, silakan. Oke, lanjut ke Ibu Deva. Mau share sendiri atau saya? Boleh saya share saja, Pak? Yes, yes. Silakan kalau Bu Deva sudah. Ya, sambil mencari teman-teman. Ya, sudah. Sudah. Yang Sudah ya, suka silakan. Ya. Terima kasih. Pada bab 1 di latar belakang, upaya perbaikan gizi keluarga atau UPGK yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat diprioritaskan pada kelompok masyarakat risiko tinggi, yaitu golongan bayi, balita usia balita, sekolah, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, serta usia lanjut. UPGK pada bayi dimulai sejak dalam kandungan, disertai dengan pemberian ASI pada usia sejak dini. Pemberian ASI secara eksklusif dapat mempercepat penurunan angka kematian bayi dan sekaligus meningkatkan status gizi balita yang pada akhirnya akan meningkatkan status gizi masyarakat menuju tercapainya kualitas sumber daya manusia yang memadai. Untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal, UNICEF dan WHO bersama Departemen Kesehatan menganjurkan agar bayi hanya diberi ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun selama 6 bulan pertama. Mulai 6 bulan, anak diberikan makanan tambahan atau makanan pendamping ASI yang berkualitas, dan pemberian ASI dapat dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Menyusui dalam 1 jam pertama setelah melahirkan, dan menyusui setiap kali bayi mau, dan tidak menggunakan botol atau DOT. Kemudian, air susu ibu merupakan makanan utama yang sangat langsung. Mohon izin Ibu. Ya. Ya, Bu Deva. Besarnya aja, nggak usah dibaca ya. Alur pikirnya Bu Deva aja. Ya. Ya, oke, dari awal kalau gitu ya, saya memberikan komentar gitu ya. Oke. Yang dari alinea 1, yang pertama nanti ditambahkan dasar hukumnya ya. Ya Pak. Oke. Siap. Oke, lanjut ke alinea kedua, ketiga, ini masuk substansi di kesehatan, di ASI-nya, lebih menukik lagi ke ASI-nya. Kemudian yang berikutnya adalah masih juga ya secara nasional cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2020. Oke. Kemudian pengetahuan ibu hamil pentingnya ASI eksklusif salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan ASI. Lanjut. Permasalahannya di mana? Ini yang 71,58% ini. Ini Pak, di data PISPK tahun 2020. Oke. Puskesmas Maman Samad berdasarkan PIS 2020 dari 107 balita umur ini balita kalau tidak ASI eksklusif. Ini datanya ya. Ya, oke. Pengetahuan ibu tentang manfaat dan pentingnya ASI.
pendidikan, makanan, kondisi, pengetahuan tentang manfaat kemudian dan dampak negatif bagi bayi dan dari kemudian pengalaman waktu yang lalu. Jadi ini endingnya dikasih ending juga ya, masalah di atas ya, Ibu Deva. Ya, Di akhir latar belakangnya ditutup dengan berdasarkan permasalahan tersebut di atas, perlu ya salah satu upaya yang dilakukan dengan sama dengan yang tadi, dengan judul apa di Latsar 103 Bangkep ya. Oke, jadi data pendukungnya sudah ada ya. Lanjut ke visi misi. Misi ya, ini kalau Bu Fri tadi nggak di bold ya, ini di bold. Terus misinya yang kena dengan aktualisasinya kita di bold. Ya. Ya. Oke, gambaran umum organisasi. Kalau Ibu Fri tadi ada IQ-nya enggak ya? Kayaknya belum ada ya. Oh, Puskesmas itu ada IQ-nya ya? Mohon maaf Pak, Ibu. Indikator kinerja utama yang sasaran utamanya, indikator kinerja utama Puskesmas. Belum ada Pak. Oke, lanjut ini kebijakan gedung Puskesmas. Oke, lanjut. Devia. Puskesmas. Nah, ini visi misi Puskesmas enggak usah ya. Kesehatannya dihapus. Habis ini lanjut, saya coba bawanya lagi. Motonya juga enggak usah. Oke, tambah strukturnya ya Pak. strukturnya. Ya, kalau ini tabel-tabel ini boleh nggak usah lah ya. Penduduk disebutkan aja jumlahnya, nggak usah tabel lagi. Jumlah penduduk disebutkan aja jumlahnya. Kemudian di atasnya ini apa? Tabel ini. Wilayah kerja. Oh, wilayah kerja terlebih 12 desa gitu ya, langsung dinarasikan aja, nggak usah tabel-tabel karena ada struktur, nanti terlalu ramai. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Tugas dan fungsi ini nanti yang paling kena dengan aktualisasinya kita di bold ya. Nanti dibaca-baca lagi. Ya. Oke. Lanjut. Tujuan penyelenggaraan pelatihan untuk mengaktualisasikan nilai berakhlak, menerapkan nilai dasar. Nah, ini untuk pegawai negeri sipil. Oh ya, ini umum semua baru satu ini. Yang kedua yang tentang ini, yang tentang apa tadi, Ibu Stunting ya? Saya ASI eksklusif Pak. Iya, ASI. Untuk yang tujuan pertama Pak belum kena. Ya, tujuan satu kan nilai berakhlak menjadikan ASN yang profesional ya. Mana nilai-nilai ini profesional, yang satu ini yang substansi. Ya, yang ASI. Tujuannya apa? Meningkatkan pemberian ASI eksklusif. Tujuannya untuk menyembuhkan permasalahan ini. ASI eksklusif kan, ya tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan agar pemberian ASI eksklusif ini bertambah gitu. Intinya, tapi nanti Ibu narasikan.
Oke, lanjut ke manfaatnya Bu Devia. Diri sendiri, menentukan pengetahuan, dapat meningkatkan pengetahuan. Oke. Oke, UPT-nya kegiatan program pemerintah daerah, promotif kesejahteraan ya, promotif kesehatan bagi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan. Oke, makasih Bu Devia sudah Sama-sama, boleh. Kak. Lanjut ke Pak Morton. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan coba share screen. Ya, oke. Baiklah, saya akan memaparkan hasil saya tentang. Ya, garis besarnya aja Pak ya. Iya Pak. Kalau di latar belakang di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana mewujudkan apa tujuan ASN sebenarnya di Indonesia atau apa pentingnya dari ASN di Indonesia. Kemudian saya masuk di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang di situ menjelaskan tentang pengertian dari aparatur sipil negara itu, kemudian dari peran dari ASN tersebut. Kemudian sini saya juga menjabarkan tentang Peraturan LA Nomor 1 Tahun 2021, yaitu pelatihan dasar calon pegawai untuk meningkatkan kinerja dari aparatur sipil negara melalui kegiatan LATSAR, pelatihan dasar. Sini saya jabarkan tentang keahlian saya atau di bidang saya atau instansi saya, yaitu penyuluhan pertanian. Jabaran tentang pengertian penyuluhan pertanian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Kemudian apa pentingnya dari penyuluhan pertanian itu adalah proses pembelajaran. Ini saya ada jabarkan tentang pengertian dari proses pembelajaran. Kemudian masuk pada pembahasan tentang daerah saya, daerah Banggai Kepulauan, yang dimana pentingnya melakukan Banggai Kepulauan merupakan salah satu daerah yang sebagian bukti dengan sumbangsi lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap produk domestik regional bruto. Sini saya masukkan juga menyangkut mengenai data dari Badan Pusat Statistik tentang sumbangsi lapangan usaha sektor pertanian. Sini juga saya jabarkan tentang berdasarkan keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 170 Tahun 2022 tentang penempatan koordinator dan penyuluh Kabupaten Penyuluh Pertanian menyangkut dengan tugas dan peran kami sebagai penyuluh. Kemudian di sini masuk untuk kegiatan rancangan aktualisasi di tempat kerja, yang saya lakukan konsultasi dengan kepala setempat. Menurut pengamatan saya dan hasil konsultasi dengan mentor bahwa tingkat adopsi petani terhadap berbagai informasi penting di dunia pertanian melalui pelajaran lapangan masih terbilang rendah. Saya ditugaskan oleh kepala bagian saya sebagai bidang penyuluhan untuk melakukan rancangan aktualisasi di BPP Kecamatan Bulagi di Desa Uluno. Dari hasil konsultasi saya mendapatkan data sesuai dengan judul rancangan saya angkat berdasarkan data program penyuluhan pertanian BPP Bulagi tahun 2022. 1.133 orang pelaku utama atau petani yang berusaha tani baru sekitar 15,09% atau 171 pelaku utama yang melaksanakan pemupukan di tahun 2021. Ditargetkan berdasarkan data programa pada akhir tahun 2022, jumlah pelaku utama yang melaksanakan pemupukan pada tanaman naik menjadi 19,32% atau 219 petani. Berdasarkan dari hasil konsultasi dengan kepala BPP dan beberapa penyuluh yang ada, rendahnya tingkat penerapan pemupukan petani terhadap satu tanaman dipengaruhi oleh 3 masalah utama, yaitu minimnya pengetahuan utama tentang penggunaan pupuk, minimnya sikap pelaku utama tentang penggunaan pupuk, dan minimnya keterampilan pelaku utama tentang penggunaan pupuk. Selain dari 3 masalah utama tersebut, narasumber juga menjelaskan bahwa
informasi yang didapatkan dari petani yang dinilai dipengaruhi terhadap rendahnya tingkat penerapan pemupukan petani adalah harga pupuk yang. Sehingga dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menganggap isu ini perlu dikaji dalam rancangan aktualisasi dengan judul peningkatan pengetahuan petani mengenai keunggulan pupuk organik melalui penyuluhan pertanian dengan pembuatan pupuk organik cair di petani binaan BP3K Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Oke, makasih Pak. Ya. Yes. Pak Morto, itu kan data yang 2022. Kan petaninya dia mupuk 171 pelaku utama, baru 15,09% ya. Iya. Jadi kalau 19,32, jadi rendah ya. Ya saya nggak perhatikan tadi yang persennya gitu. Ya, dari kalau yang ada masih rendah memang ya. Ya permasalahannya juga pupuk mahal loh Pak. Tekannya susah ya, untuk mendapatkan pupuk itu susah. Nah, terus kalau petani itu disuruh daftar pesan pupuk nggak mau gitu ya. Kayaknya gitu ya. Kalau petani disuruh pesan pupuk nggak mau. Nah, kemudian ada yang nggak mau karena masalah yang ada tentang pupuk. Ini dipengaruhi oleh 3 masa minimnya pengetahuan, kemudian minimnya sikap perilaku utama tadi ya, minimnya keterampilan, ya, itu permasalahannya. Ada nggak tadi yang nyebutin mahal, kemudian tadi kan sikap perilaku sudah ada, ini minimnya sikap perilaku tentang penggunaan pupuk. Ya, tentang ekonomi, kemampuan membeli pupuk itu kan, ya, kemampuan membeli pupuk. Iya. Ya. Iya, ada Pak di bagian alinea ini saya jelaskan selain dari 3 masalah tersebut, para narasumber juga menjelaskan bahwa informasi yang dapat dari petani mengenai harga pupuk yang mahal. Dengan tingkat penerapan harga pupuk yang mahal. Oke, sudah ada permasalahannya dan kenapa begitu, ada penjelasannya. Oke. Lanjut ke visi misi. Mantap. Jadi nanti adik-adik yang sudah kita diskusikan ya sudah itu, sudah gitu, nggak usah dirubah-rubah lagi. Ya nanti ini di boldnya ya, misinya ya. Iya Pak. Gambaran organisasi. Nanti ditambah strukturnya ya. Iya Pak. Ya, oke. Visi. Ini visi dinas pertanian enggak usah. Dengan misinya cukup kabupaten tadi saja. Program boleh kalau program, ya. Iya. Dinas boleh. Lanjut, program ini kan sama dengan IKU juga ya. Nah, ini indikator kinerja utamanya apa sehingga programnya apa gitu. Coba kalau ada IKU-nya didahului dengan IKU, terus ada program ini. Iya. Ya, lanjut. Tugas fungsi, oke, lanjut ini. Semua di penyuluh ini semua dapat ini, semua. Nggak usah di-bold lagi karena semua terkait dengan aktualisasi. Tujuan meningkatkan pengetahuan, oke. Keterampilan petani dalam narasinya ditambah itu yang B ya. Iya Pak. Sedikit. Ya, oke, langsung manfaat. Manfaat bagi instansi OPD adalah memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi misi.
tujuan organisasi ya. Iya, untuk memenuhi indikator kinerja utamanya tadi atau program yang ditambahkan di situ ya. Yap. Supaya tiga kan. Ya, Pak. Ya, bagi penulis, manfaat bagi penulis adalah dapat memperkuat kompetensi bidang yang dimiliki berdasarkan yang berakhlak, masyarakat, penyuluhan, pertanyaan organik, meningkatkan pendapatan, manfaat bagi organik masyarakat. Pembuat organik ini akan meningkatkan pendapatan, Pak Morton. Iya. Iya. Ya. Oke, cukup, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Silakan di store stop share. Oke, lanjut ke Pak Fahmi. Iya Pak, baik Pak. Tunggu saya share screen dulu Pak. Iya. Tambahkan tadi. Auzubillah. Orang Mbak sensor. Sudah kelihatan Pak? Masih proses, Pak. Sudah kelihatan Pak? Masih proses. Oke, sudah. Oke, Baik, Pak, garis terima kasih. besarnya ya. Oh iya. Baik, saya menjelaskan tentang latar belakang yang dari isu yang saya angkat. Pertama, saya menjelaskan tentang rumah sakit. Rumah sakit itu apa? Tentang merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan untuk memelihara meningkatkan kesehatan dengan tujuan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan. Misalnya ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian saya menjelaskan tentang perawat. Perawat merupakan aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan. Dan sesuai juga di lingkungan instansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara atau Permenpan RB nomor 3 2019 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya. Dan selanjutnya saya menjelaskan tentang ASES. Adalah merupakan mengumpulkan, mengatur, memvalidasi, dan mencatat data mengenai status kesehatan pasien. Data dari beragam sumber dan merupakan dasar untuk melakukan tindakan dan keputusan yang diambil dalam tahapan-tahapan berikutnya. Asesmen keperawatan itu sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh tenaga keperawatan sesuai dengan standar praktik keperawatan yang ditetapkan dengan proses perawatan meliputi dokumentasi pengkajian keperawatan, dokumentasi diagnosa keperawatan, dokumentasi perencanaan keperawatan, dokumentasi implementasi, dan evaluasi. Oke, lanjut. Kemudian dari hasil asesmen keperawatan tadi situ dapat untuk memenuhi memahami kebutuhan pelayanan keperawatan sehingga pelayanan pengobatan dapat dimulai. Di sini saya menjelaskan kembali tentang Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 tentang uraian pokok atau uraian tupoksi perawat yang diantaranya penulis mengambil tugas uraian mendesak di wilayah kerja penulis, yaitu melakukan perawatan lanjutan, melakukan komunikasi terapeutik, dan memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjut. Alasan penulis memilih tupoksi di atas karena ini merupakan isu yang sangat mendesak yang terdapat di wilayah kerja, puskesmas atau rumah sakit, dan segera mungkin dicarikan solusi pemecahannya. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman kerja yang kurang lebih
selama 2 bulan di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, terkhusus di ruang UGD, penulis melihat beberapa rekan sejawat dalam pengisian form asesmen awal keperawatan tersebut belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain kurangnya tenaga perawat, belum adanya SOP, kurangnya pengetahuan perawat dalam pengisian perawatan. Seyogianya, setelah melakukan pengkajian, harus mengisi semua form asesmen yang ada, karena form itu merupakan dokumentasi perawat terhadap apa yang dilakukan, dan dari hasil pengkajian tersebut, perawat dapat merumuskan diagnosa dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Berdasarkan hasil identifikasi tugas dan fungsi, serta pengamatan penulis di atas, diharapkan perawat lebih optimal dan dalam pengisian format asesmen awal keperawatan di ruang UGD. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu strategis, yaitu belum optimalnya pengisian form asesmen awal keperawatan di ruang UGD RS Pratama Bila Banggai, dengan pemecahan isu yang berjudul optimalisasi pengisian form asesmen awal keperawatan di ruang UGD RS Pratama Bila Banggai, Bogor Selatan. Ya, itu Pak. Tadi saya sudah paparkan tentang latar belakang saya, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Fahmi ya. Iya. Jadi di ininya sudah sih latar belakangnya. Coba mulai dari atas sih tadi yang pertama tadi. Oke, oh ya ditambahin namanya ya, dasar hukumnya ya. Iya Pak. Ya Pak, yang lainnya yang pertama. Ya, kemudian banyak Bapak tuangkan konsep-konsep ini. Jadi ada misalnya judul aktualisasinya kita ini agak aneh gitu ya, agak tidak semua orang asesmen gitu ya, sehingga Pak Fahmuji sedikit menjelaskan tentang apa itu asesmen. Itu nggak apa-apa ya, tapi ketika misalnya penyuluhan yang Pak Morton tadi, orang paham oh penyuluhan itu memberikan pesan dari dari pemberi ke penerima, orang paham karena penyuluhan ini familiar. Kalau asesmen itu tidak semua orang tahu. Misalnya termasuk saya juga ragu-ragu. Asesmen ini intinya ini deh, tapi secara konsep saya belum tahu misalnya. Maksudnya juga ada, terus endingnya tadi. Pak Fahmuji. Terus ya sudah ya, optimal yang format ini diikuti optimal organisasi pengisian form. Oke. Lanjut ke visi misinya. Ya, di sini visi misi yang pertama, visi misi Banggai Kepulauan. Iya. Ya. Oke, nanti di bold misinya yang terkait dengan aktualisasi. Yang kedua. Oke, visi rumah sakit ya di bold yang kedua. Visi rumah sakit. Visi rumah sakit besar lagi. Iya Pak. Visi rumah sakit tidak usah pakai visi rumah sakit, visi kabupaten saja. Oke, lanjut. Nilai organisasi Kemenkes enggak usah, kan sudah berubah berakhlak sekarang, Pak. Oh, iya. Lanjut. Rumah sakit, oke. Bila Banggai ya, Pratama Bila Banggai. Ya Pak. Oke. Gambaran umum tadi. Ada strukturnya nggak Pak? Ada Pak. Oke, ya. Oke, lanjut gambaran umum, lanjut. Oh ini ya. Ini nanti dikecilin ya Pak ya, jangan terlalu mepet mepet. Oh, masih bisa diatur ya. Mepet kertas. Iya Pak.
Karena kalau nanti sudah jadi laporan dijilid, kena jilid ini kalau terlalu mepet kan. Iya. Iya, oke. Lanjut. Nah, ini narasi aja Pak, nggak usah diurai satu-satu ya, jumlahnya sekian. Ya, nggak usah tabel ini, tabel pegawai ini cukup. Ini saja terdiri dari 24 orang pegawai sudah cukup ya. Oh iya. Lanjut. Oke. Ini nanti yang hubungannya dengan fungsi yang terkait sekali dengan aktualisasinya Bapak di mana ya. Oh iya. Nanti Ya, dibuat. lanjut ke tujuannya Pak. Tujuan optimal pengisian asesmen. Oke, nanti narasinya ditambah ya. Ya, minimal 3 baris. Nilai dasar oke sudah. Manfaatnya berakhlak, organisasi. Jadi karena tata kelola visi misi tujuan rumah sakit. Oke, yang masyarakat. Masyarakat dalam hal ini kan ini orang rumah sakit toh. Masyarakat dalam hal ini ya mengerti sikap dan semangat pengabdian. Oke. Oke, cukup Pak Muji. Ya, baik. Ya. Silakan di stop share. Iya, terima kasih Pak. Lanjut ke Pak Andre. Pak Andre. Pak Andre ada di tempat nggak ini? Izin Pak Andre ada bermasalah perangkatnya Pak. Oke, lanjut Pak Gunawan. Ya Pak. Ya, Pak Saya Gunawan. screen saja ini Pak. Iya, silakan. Langsung saya saja ya, yang memberikan komentar. Nanti teman-teman nggak kebagian waktu kayaknya nih. Kalau harus. Ya. Oke, yang pertama. Langsung saya terangkan saja Pak. Laporan. Ya, garis besarnya ya. Kalau mau Terangkan saja Pak. Iya. Ini saya mau tangkap ini pertama ini pemerintahan Indonesia bersumber dari hukum di mana semua penyelenggaraan pemerintah mereka aturan dasar hukum. Itu diatur semua mulai dari laporan anggaran yang di pemerintah pusat, baru lanjut lagi ke pemerintah, lanjut lagi ke daerah, itu di garis besarnya untuk pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, di mana penatausahaan keuangan, gitu, untuk menciptakan laporan baik dari pemerintah pusat harus diciptakan laporan baik dari yang bagian daerah dulu. Terus itu saya khususkan untuk SPD. Salah satu ini saya khususkan untuk SPJ, penatausahanya harus lengkap. Kemudian saya jelaskan ini SPJ yang merupakan singkatan dari surat pertanggungjawaban, yaitu merupakan sebuah laporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya habis itu saya khususkan lagi, ini surat pertanggungjawaban itu merupakan sesuatu yang penting dan sering dikerjakan dalam bagian keuangan termasuk bagi setiap instansi. Habis itu berdasarkan pengalamannya saya di dalam 2 bulan di rumah sakit positif saya misi Pak, saya ini sama punya instansinya dengan Pak Muji, cuma beda bagian. Dengan siapa? Dengan Pak Muji. Oh iya.
sama dia punya instansi, cuma beda bagian. Iya, iya. Iya. Ini Pak, Bapak, banyak kali nih, banyak sekali kurang S-nya itu. Nah, Ini berdasarkan tanda baca, terus penulis melihat banyak sekali. Bapak tulis banyak kali. Kurang se-nya. Ya. oh ya. Nah, itu permasalahannya di situ ya. Iya, permasalahannya Pak. SPC yang dipulangkan permasalahannya. Ada Iya. berapa persen enggak ya? Bisa enggak dikira-kira? Dari 10 berkas Rata-rata semua, Pak, semua dipulangkan supaya satu kali bikin ulang, kemudian dikasih lanjutkan lagi. Dinas kesehatan, pulangkan semua sekali, Pak. ya. Karena kalau satu item berkas tidak lengkap, berarti semuanya tidak lengkap. Ya. Nah, misalnya yang mengajukan itu 10 OPD gitu ya. Yang kembali berapa OPD gitu misalnya. Ya, Pak? Misalnya yang mengajukan itu 10 OPD. Yang kembali berapa berkasnya? Yang pulang. Kayaknya semua, Pak. Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Oke. Karena rata-rata semua orang kasih selesaikan semua dulu, kasih lengkap semua baru sekali di sana. Jadi kalau ada satu itu dia ada call. Oke. Latar belakang pengamatan dan pengalaman kerja, dia akan menulis mengangkat ya oke. Oke, lanjut. Ini tadi awalnya ada dasar hukumnya enggak ya? Coba yang balik ke atas ulang. Cuma satu Pak yang untuk peraturan terbaru untuk iya, teknis. Iya, ya. Oke. Yang lain belum di atas. Oh iya. Ini peraturan ini tentang ini. Teknisnya sudah ya. Yang dasar hukum yang secara umum belum ya. Ditambahkan nanti ya Pak ya. Ya, Pak. Kalau konsepnya juga sama dengan Pak Fahmuji tadi ya, ada penjelasan sedikit tentang SPC, kemudian permasalahan. Oke, lanjut ke visi misi. Mungkin hampir-hampir sama ya dengan teman-teman lain. Visi misi oke, itu sudah meningkatkan, sudah di bold ya. Ini yang saya kirim sama Bapak itu kayaknya belum di bold. Ini baru saya update sedikit Pak. Iya. Perbaiki. Iya. Nah, ini rumah sakitnya dihilangkan ya. Oh iya, Pak. Visi misi rumah sakit sama dengan Pak Fahmuji berarti. Iya, Pak. Oke, nilainya juga. Rumah sakit. Ini sama dengan Pak Fahmuji nang. Karena kita rangkan sekali itu. Ada. Ini satu instansi, sekali saja, Pak. Atau mau dibedakan? Iya, strukturnya enggak sama, enggak apa-apa. Oh, iya. Kalau satu OPD sama enggak apa-apa. Ya itu keuntungannya kalau ada teman yang satu OPD, baku-baku. Oke, lanjut. Ya ini nggak usah ya, tabelnya ini nggak usah. Tabelnya kan sudah ada 24, nggak usah, iya. Kan sudah 24 orang pegawai. Oh, iya. Tugas saja yang di atas saja. Ya, Pak. Ini tugas dan fungsi jabatan. Oh iya, Bapak, saya dapat cuma yang ini saja, sedikit. 18. Pak Gunawan ini di rumah sakit ya? Iya. Saya tadi kan ngomong OPD, saya pikir di BPKI gitu. Tidak, Pak, di rumah sakit, Pak. Iya. Oh, berarti iya tadi makanya waktu SPC tadi
bayangan saya Bapak orang BPKAD dari OPD kan saya Ya. bolak-balik ngomong gitu. Iya, benar. Mohon maaf ini saya. Item, Iya Pak. ya, dari Seperti ini biaya bendahara. listrik. Ya. Iya, dari bendahara. Oke. Internal. Nah, tujuannya mengoptimalkan mengecekkan konsentrasi bagian keuangan. Ya, SPJ-nya ada narasi SPJ-nya di sini ya Pak ya. Oh ya Pak. Kan permasalahannya mau Tambah narasi begitu Pak. Iya, karena Oh, ya, Pak. ingin menuntaskan SPJ kan. Oh, ya, Pak. Ya, nanti ditambahkan kalau ini sudah profesional. Karakter terus ASN profesional itu kan nilai-nilai dasar ASN-nya diuraikan supaya Biarkan sedikit ya Pak. Meningkatkan mutu pelayanan bagi instansi rumah pratama. Ya. Mencapai ini target programnya itu. Ya. Tapi dia keuangan sih ini aja untuk pelayanan. Staf keuangan mempunyai panduan pengecek bagi peserta latsar, meningkatkan pemahaman nilai berakhlak pada setiap aktivitas kerja. Oke. Pak, pertanyaan ini punya jenis huruf memang tidak dikasih standar kan? Oh, Arial Arial atau boleh, Times New Roman boleh. Oh ya, Pak. Ya. Oke, lanjut ke Pak Robert. Ya. Pak Andre sudah ada belum ya? Pak, Mas Pak. Pak Andre belum ya? Oh ini ada. Pak Robert duluan aja. Baik, mohon izin share screen Pak. Ya. Tapi ini Bu Nova ya. Terima kasih atas kesempatan. Saya langsung dari Pak, belum ada bayangannya. Belum ada ini Pak. Nah, ini baru jalan, baru proses. Oke, sudah. Baik, terima kasih Pak. Saya akan sampaikan pertama dari dasar pelaksanaan dasar, yaitu untuk kurang lebih untuk memperkuat membentuk ASN yang profesional dan berakhlak, dan berkarakter. Jadi untuk edisi 2020 tahun 2020 kali ini nilai dasar yang diangkat yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi selanjutnya penempatan saya itu di Dinas Perikanan. Jadi diketahui bersama itu Kabupaten Banggai Kepulauan itu potensi perikanan dan kelautannya cukup potensial. Yang selama saya bertugas di Dinas Perikanan yang saya temukan, yang saya angkat berdasarkan data itu penurunan produksi perikanan tangkap. Di posisi jabatan saya itu analis alat penangkap bantu penangkap ikan, jadi saya angkat ini. Dan produksi yang data tersedia itu cuma dari tahun 2015 sampai 2017. Selanjutnya itu belum ada yang lengkap. Petugas statistik sementara melakukan pendataan di lapangan. Jadi itu penurunan satu kabupaten itu ya, pertama itu dari tahun 2015 itu berjumlah 35.642. Jadi tahun 2017 itu menjadi 14.000. Jadi cukup signifikan penurunannya. Jadi kecamatan penunjang produksi perikanan tangkap yang paling kecamatan Liang tahun 2016 berjumlah 707.120 ton menjadi hanya 1.980 ton. Ini 1.980. Dapatkan dari data dari BPS Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi itu dasar
pengangkatan isu saya. Jadi ditelusuri lebih lanjut, ternyata kontributor ekonomi Kabupaten Bangkep yaitu di sektor pertanian. Jadi berkontribusi terbesar kepada PDRB Kabupaten Bangkep itu sektor pertanian sebesar 5,94%. Maaf, kontribusi sektor kelautan dan perikanan itu hanya sebesar 5,94% terhadap seluruh PDRB. Nah, jadi ditemukan juga itu tidak semua rumah tangga perikanan memiliki perahu atau kapal perikanan. Ditelusuri lanjut ternyata walaupun memiliki KTP nelayan, waktu frekuensi turun melaut mereka itu ditanya ketika katanya satu bulan satu kali. Selebihnya itu cuma di perairan, cuma di sekitar pantai. Jadi atas dasar tersebut saya sebagai penulis mendapatkan bahwa itu pengetahuan nelayan tentang kondisi perairan itu masih belum memadai, dan juga belum ada acuan atau SOP yang menjelaskan tata laksana pengajuan proposal bantuan. Jadi ketika mengajukan proposal kadang-kala tidak terstandar, masih carut marut, sehingga kebanyakan disuruh dikembalikan terus diperbaiki. Jadi belum ada SOP yang jelas begitu, Pak. Jadi berdasarkan ini isu yang saya angkat yaitu pertama untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan perairan sekitar Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi melalui pemetaan alat penangkap ikan, ya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi fokusnya di mana, Pak? Fokus anunya. Kan tadi banyak permasalahan, yang mana? Yang SOP tentang cara penangkapan tadi, Kak? Oh, bukan, Pak. Yang itu, saya sudah ini apa? Jadi apa yang mau diangkat diaktualisasinya apa? Sudah konsultasi dengan mentor, dipending dulu, jangan dulu diputuskan, Pak. Karena ada dua itu. Yang pertama pemetaan, yang kedua mungkin pembuatan SOP. Jadi kemungkinan nanti setelah ini kembali ke Salakan baru dipastikan. Jadi, Bapak di mana sekarang? Di Luwuk, Pak. Segera loh, Pak. Iya, baik. Nanti nggak terasa sudah mau seminar. Ya. Iya. Jadi ketika Pak Robert akan fokus itu, ya tulisannya sedikit bergeser kan, nggak keseluruhan dirangkum di pendahuluan tadi. Di pendahuluan ini banyak hal, karena Pak Robert memang belum memutuskan kan. Ya, nanti kalau sudah ada dijawab di saya, ya. Baik, Pak. Dikirim. Cukup. Ya. Nanti saya kan ada sama saya, nanti saya
banyak kepulauan. Ya. Mau diganti nih. Kepulauan, lanjut Pak. Ya, itu visinya yang dijabarkan, Pak. Kondisi ya. Ya kan nanti saya periksa dulu ya dari Bapak dulu kirim ke saya, baru nanti saya koreksi ya. Ya, baik, Pak. Kalau ya. Jika teman-teman yang nggak bisa presentasi pada siang ini, nanti saya periksa, saya beri ya. Saya feedback. Oke, boleh di stop dulu Pak Robert. Baik, terima kasih. Ya, ya, kita lanjut ke Bu Nova. Iya Pak, izin share screen. Ya. Permisi Pak, sudah muncul. Iya, Bang masih proses. Oh, iya. Kok lama ya? Iya Pak, masih. Belum ya Pak? Sudah. Oke. Ya. Oke, langsung saya saja ya Bu Nova ya. Iya boleh. Ya, oke. Ini yang halnya pertama, kedua sudah tentang dasar hukum. Lanjut berikutnya. Ini paragraf Supaya ketiga tentang yang perawat. kebagian. Iya Pak. Iya, Ini oke, tentang arti perawat. Oke, lanjut. Kemudian ini Iya, membahas lanjut. pernyataan sekarang, masa sekarang. Kemudian paragraf berikut definisi rumah sakit. Kondisi saat ini ya. Iya. Kemudian arti rumah sakit. Masa sekarang ini kondisi saat ini. Iya. Ini yang paragraf berikut tentang yang ini pada masa keselamatan sekarang dan tadi. iya. Yang pada masa sekarang tadi loh Bu. Iya, Yang Pak. di atasnya coba. Iya, ini. Pada masa sekarang masyarakat semakin kritis. Nah, ini bagusnya kondisi saat ini. Oh, Bahas kondisi. kan kondisi saat ini masyarakat semakin kritis kan pada masa sekarang. Pada kondisi saat ini. Iya. Ini kan nanti ke arah permasalahan ya. Iya, betul. Oke, Bu Nova lanjut dulu ya. Ya, paragraf berikutnya tentang arti rumah sakit. Kemudian paragraf berikut tentang ini berhubungan dengan pelayanan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000. Paragraf berikut ini yang sudah masuk membahas tentang isu atau rancangan aktualisasi yang akan saya ambil karena berhubungan dengan keselamatan dan kenyamanan pasien di ruangan. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan pasien yaitu pencegahan infeksi. Salah satu pencegahan infeksi dapat dicegah dengan penerapan 6 langkah cuci tangan. Kemudian definisi cuci tangan, usaha apa yang harus dilakukan sebagai perawat untuk mencegah penularan infeksi. Di paragraf berikut. Kemudian paragraf selanjutnya ini yang saya temui di lapangan atau di ruangan HCU, yaitu banyaknya keluarga pasien maupun pengunjung yang tidak menerapkan 6 langkah cuci tangan. Jika di persen saya temui dari 20 orang sampel, hanya 1 orang yang memahami 6 langkah mencuci tangan. Karena 1 orang ini bisa dibilang tenaga kesehatan juga. Cuman kalau untuk orang awam memang masih belum memahami benar-benar 6 langkah mencuci tangan itu bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian dari latar belakang yang saya dapatkan dari situ saya
memilih yang paling penting, yang prioritas, yaitu belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga dan pengunjung di HCU RSUD Trikora Salakan. Dengan demikian, maka solusi yang akan dijadikan penyelesaian masalah, yaitu untuk rancangan aktualisasi saya berjudul optimalisasi kepatuhan cuci tangan pada keluarga pasien dan pengunjung di ruang HCU RSUD Trikora Salakan. Seperti itu, Pak. Oke, sudah lengkap sih ya, ada dasar, ada ya konsep dasar ini ya, istilah substansi yang di umum ya, karena yang baca ini orang awam, kemudian permasalahan dan ya. Iya, Pak. Lanjut ke visi misi. Visi misi gambaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Iya. Visi ada 1, kalau misi dia nanti ada 6. Ya, yang kesehatan. Iya. Poin B ya. Iya. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, gambaran OPD. Gambaran OPD, Pak, minta maaf untuk belum ada, masih sementara dibuat struktur organisasi. Oke. Lanjut. Tugas pokok dan fungsi rakit. Jadi sebelum tugas pokok itu kasih struktur ya. Iya, Pak. Iya. Fungsi. Lanjut. Kemudian ya. Tugas. Oh, ini ada struktur organisasi RSUD. Gambar. Iya, Pak, cuman gambarnya belum dibuka. Lanjut, ini uraian tugasnya. Lanjut, Bu Nova. Uraian tugas ini yang bagian-bagian dari direktur, komite medik. Ini sesuai struktur organisasi, Pak. Di sini saya jabarkan tugas-tugasnya juga. Sampai kepada farmasi, sekretaris. Ada farmasi, bidang pelayanan, bidang penunjang. Kalau keperawatan masuk di bidang pelayanan, Pak. Oke. Kemudian ya, ini tugas, sebetulnya yang ini boleh juga yang dengan kita di bidang pelayanan saja. Oh, jadi tidak usah saya cantumkan ya, Pak. Hanya ini saja, Pak, yang tugas dan fungsi jabatan peserta. Ya, kalau yang di atasnya tadi yang terkait dengan kita adalah di bidang pelayanannya. Yang dinarasikan ya. Yang lain-lainnya enggak usah farmasi apa. Yang enggak kena dengan kita enggak usah. Iya, Pak. Ya, lanjut. Kemudian ini tugas dan fungsi jabatan peserta saya berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 untuk perawat ahli pertama, Pak. Untuk tugas ada sekitar 51 tugas dan fungsi perawat ahli pertama. Orang di sini banyak sekali tugasnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak, memang banyak. Kemudian masuk di tujuan aktualisasi. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum teraktualisasi nilai-nilai konsep dasar berakhlak dan kedudukan serta peran dalam pelaksanaan tugas pokok penulis sebagai perawat ahli pertama di RSUD Trikora Salakan. Tujuan khusus yang berhubungan dengan rancangan analisasi yaitu mengoptimalkan fungsi perawat melalui penerapan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien dan pengunjung di ruang HCU RSUD Trikora Salakan. Manfaatnya? Manfaat yang pertama di sini saya taruh untuk dari diri saya sendiri, manfaat bagi penulis. Yaitu untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN
kepada diri sendiri maupun dalam unit kerja sesuai tupoksi saya. Kemudian kedua, bagi instansi. Adanya rancangan aktualisasi ini, saya dapat mendukung visi dan misi rumah sakit. Kemudian untuk masyarakat, meningkatnya mutu pelayanan dan memutus rantai infeksi nosokomial pada pasien atau masyarakat, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Menerima. Kan menerima masa. Berarti Pak menerima mutu pelayanan begitu. Kan mutu pelayanan mengurangi infeksi pasien. Oh iya ya. Oke. Menerima pelayanan dari ibu kan dia pasien, iya, Pak. masyarakat. Jadi diganti menerima Pak. Pak. Meningkatnya mutu pelayanan. Tidak meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dalam ini mutu pelayanan ya untuk pasien gitu ya. Iya, Pak. Kan meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien ya dan memutuskan kepada sudah ini ada pada pasien atau masyarakat sehingga meningkatkan derajat kesehatan. Oke, Bu Nova. Oke. Di stop share Bu Mega. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi ini Pak, mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat karena tugas rancangan saya kerjakan di perangkat lain. Boleh Pak minta tolong di-share screen dari situ? Oh ya. Iya. Baiklah, dalam rancangan aktualisasi nilai ASN berakhlak dengan judul optimalisasi edukasi tentang stunting kepada ibu hamil dan ibu balita dalam upaya percepatan pergerakan penurunan stunting di posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Lumbia, Kecamatan Buku Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya, latar belakangnya di sini yang pertama adalah dasar hukum sebagai aparatur sipil negara, kemudian peran ASN di bidang kesehatan, terutama dalam pelayanan kesehatan, dan selanjutnya itu mengarah kepada isu, di mana di sini adalah stunting. Jadi saya jelaskan tentang stunting, kemudian yang selanjutnya adalah tetap penjelasan terkait stunting, dan selanjutnya data survei. Iya, selanjutnya itu tentang kondisi anak yang ini yang pendek sering sekali dikatakan faktor turunan, maksudnya penyebabnya kenapa mengangkat judul tersebut, sehingga perlu diedukasi kepada masyarakat tentang stunting ini. Kemudian ini berdasarkan data survei status gizi balita di Indonesia tentang prevalensi stunting di tahun 2020 dan 2021. Kemudian yang selanjutnya itu prevalensi stunting di puskesmas tempat saya bekerja. Itu sehingga berdasarkan data tersebut maka saya mengamati bahwa masih kurang optimalnya informasi kesehatan stunting kepada masyarakat, terutama ibu bayi dan ibu hamil dan ibu balita. Dan selanjutnya sudah. Iya, mungkin ada di bawah. Emang sudah kayaknya. Sudah ya, sudah. Oke. Iya.
Jadi ini nanti ditajamkan yang terakhir ini, yang terakhir. Oh Ya. iya. Berapa kasus stunting di Lumi-Lumbia itu. Ya, jadi Iya, Pak. ini kan Ibu masih kurang optimalnya informasi kesehatan ini. Iya, sehingga mereka belum menyadari tentang masalah stunting yang terjadi pada anak balita mereka. Nah, di rumah puskesmas Lumi-Lumbia itu terdapat apa orang stunting gitu ya. Itu 23 balita dengan indikator sangat pendek dan 95 Oh, balita. ini sudah ya. Iya, yang iya di sudah, atas Pak. ini. Oke. Iya. Sudah ini ya. Iya. Terdapat 23 balita dengan indikator yang sangat pendek dan 95 balita dengan indikator pendek. Oke. Ya cukup banyak juga loh. Iya, Pak. Iya. Oke, lanjut ke visi misinya. Ini Pak visi misi saya ini kayak Masih kesalahan Pak. Lumi-Lumbia Iya. ya. Iya, Ya, iya. nanti Nanti diganti saya kabupaten. tambahkan, iya. Lumi-Lumbia, oke. Bengkulu Selatan. Ininya ya, strukturnya Demografi. belum ya. Iya, belum Pak. Baru kepadatan penduduk. Demografi di ya. Demografi betul. Oh iya Pak. Ini enggak usah deh, demografi ini enggak usah. Oh iya Pak, iya. Dihilangkan aja. Langsung tugas fungsi keseluruhan. Sudah. ASN. Oh iya baik Pak. So, ini setiawan ini masuk di anu saja. Di latar pustaka kedudukan dan peran ya, ASN. Oh, iya Pak. Masuk di Smart ASN ini saja, cukup yang satu alinea ini saja. Oh iya Pak. Kerja Iya. sesuai kualifikasi jabatan masing-masing. So, peningkatan masalah stunting, pengetahuan dan permasalahannya. Oh iya. Kan pengetahuan ini core-nya. Iya iya. Mampu memberikan pelayanan prima. Oh ini nggak dipisah-pisah ya? Iya. Nanti. Dapat saya uraikan satu persatu. Iya. Akuntabel. Oh di berakhirnya. Oh. Iya Pak. Iya. Oh untuk penulis ini, untuk organisasi. Ini targetnya itu loh. Sesuai dengan program targetnya stunting di puskesmas Lumi-Lumbia. Oh iya. Tercapainya kan? Tercapainya program. Oh iya, di organisasi. Iya. Kalau masyarakat melaksanakan menerapkan dalam BK yang ini informasi kesehatan mengenai sehingga bisa melaksanakan menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Iya Pak. Ini yang masyarakat ya ini ya mau menerapkan itu loh, dia dapat pengetahuan dan bisa menerapkan. Baik, nanti saya perbaiki. Oke. Pak. Oke, ya silakan. Ada yang ditanyakan? Iya Pak, saya ingin bertanya terkait judul saya Pak, karena saya mengalami tiga kali perubahan judul. Iya, saya mengalami 3 kali perubahan judul karena Pak, mohon maaf kedengaran jelas suara saya. Dengar. Iya. Yang pertama kan judulnya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting kepada masyarakat melalui Germasting, Gerakan Masyarakat Sadar Stunting, wilayah kerja Puskesmas Lumi-Lumbia. Dan setelah konsultasi dengan mentor saya, maka mentor saya menambahkan tentang integrasi percepatan pergerakan penurunan stunting. Jadi judul saya jadi berubah menjadi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting
melalui integrasi percepatan pergerakan penurunan stunting di wilayah kerja Puskesmas Lumbi-Lumbia. Jadi yang ditambahkan Ibu Kepala Puskesmas saya adalah integrasi percepatan pergerakan penurunan stunting. Jadi menurut setelah saya berpikir kembali bahwa judul saya ini sudah sangat luas karena percepatan pergerakan penurunan stunting ini adalah program nasional ditangkan oleh Menteri Kesehatan di RPJM. Itu. Jadi kemudian selanjutnya saya konsultasi lebih lanjut dengan editor saya merubah, menyederhanakan kembali menjadi optimalisasi edukasi tentang stunting kepada ibu hamil balita dalam upaya, tetap saya tambahkan indikator itu yang keinginannya mentor saya, upaya pergerakan percepatan penurunan stunting. Tapi menjadi pertanyaan saya, apakah tidak bermasalah jika saya menambahkan upaya percepatan pergerakan penurunan stunting ini di judul ya? Karena ini kan kita ketahui bersama bahwa ini adalah program nasional, Pak. Tapi itu keinginan ibu saya harus ikuti. Jadi saya kebingungan Pak dengan judul saya ini, Pak. Bisa disederhanakan. Iya. Udah nggak apa-apa, nggak usah bingung. Jadi kalau saya sih ini nggak apa-apa. Jadi upaya percepatan pergerakan penurunan stunting melalui edukasi di Puskesmas Lumbi-Lumbia, begitu saja. Oh ya, berarti tidak terlalu luas Pak itu? Kan ada kita kunci melalui edukasi Puskesmas Lumbia di Lumbi-Lumbia. Oh iya, baik. Tapi memang kan dari nasional menunjang program nasional melalui edukasi stunting. Jadi ini nggak usah optimalisasi, nggak usah langsung upaya percepatan, nggak usah upaya nggak apa-apa, langsung percepatan gerakan penurunan stunting melalui edukasi di Puskesmas Lumbi-Lumbia. Karena kalau dibilang edukasi stunting, stuntingnya double lagi, double stunting. Karena judul itu nggak boleh double kata-kata. Ya. Percepatan pergerakan penurunan stunting melalui edukasi di Puskesmas Lumbi-Lumbia, Kabupaten Banggai Kepulauan. Lebih simpel judulnya. Iya Pak, itu yang saya butuhkan. Iya baik Pak, terima kasih atas masukannya. Oke. Oke, masih ada waktu ya, Cindy, silakan. Iya, makasih Pak. Izin saya screen dulu. Ya. Sudah ada Pak? Sudah. Oke. Ya, ini pendahuluan latar belakangnya. Oke. Ini pertama undang. Ya. Setelah itu ini saya uraikan CPNS Institute untuk merancang dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi. Setelah itu langsung masuk ke OPD, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, sebagai staf dari salah satu uraian tugas. Penata laporan keuangan mengidentifikasi isu strategis yang menggambarkan kondisi real saat ini dalam pelaksanaan yang masih dinilai kurang optimal dan belum berjalan baik. Di antaranya yaitu terlambatnya input dokumen-dokumen pembayaran dalam penyusunan laporan keuangan, belum optimalnya alur penyusunan laporan keuangan, serta terbatasnya software untuk membantu pembuat penyusunan laporan secara otomatis. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya solusi pemecahan masalah. Berdasarkan uraian kondisi saat ini yang terjadi, maka saya tertarik membuat laporan aktualisasi dan habituasi nilai dasar ASN dengan judul Optimalisasi Alur Penyusunan Laporan Keuangan melalui Pembuatan Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Itu Pak untuk latar belakangnya. Ini bisa nggak ditambahkan di permasalahannya ini? Ada nggak kira-kira
Bu Cindy bisa memberikan persentase nggak yang keterlambatannya input? Oh, iya Pak. Nanti saya tambahkan. Iya, supaya ini kuantitatifnya ada. Oke. Iya Pak. Oke, kalau dari alurnya ya dari alinea 2, oke sudah, tinggal ditajamkan di permasalahannya ya, dipersenkan. Lanjut visi misi. Visi misinya ini Pak, visi misi. Lanjut. Oke. Misinya yang ya. Yang pertama. Yang pertama Pak. Oh iya. Iya. Pemerintah yang bersih keuangan soalnya ini. Iya. BPKAD ini. Iya Pak. Yang kayak itu kesehatan, budaya, ekonomi, bisa juga yang D juga. Oh bukan D, wisata deh. Ini wisata iya. Petani, penyediaan rumah. Oh yang nomor 1. Iya. Pemerintahan yang bersih. Kemudian lanjut gambaran umum organisasi. Gambaran umum. Ada strukturnya enggak? Ada Pak di bawah. Ini hanya ini Pak. Sudah. Iya. Alinea struktur boleh. Lanjut. Kemudian tugas dan fungsi jabatan. Tugas fungsi yang terkait dengan organisasi yang mana? Nanti dibaca-baca ulang ya. Nanti yang paling kena di bold. Ya. Iya Pak. Menerima dan memeriksa keuangan ini yang pertama kena. Laporan khusus ini memang. Proses laporan kena semua nih. Prosedur agar sewaktu-waktu diperlukan lagi data mengevaluasi pelaksanaan. Udah nggak usah di bold ini, kena semua. Oh iya Pak. Ya lanjut. Kemudian tujuannya. Ini masih ASN berorientasi pelayanan, menjadikan ASN profesional yang berkarakter. Tujuan khususnya optimalnya alur penyusunan laporan keuangan. Iya. Kemanfaatnya Pak untuk organisasi membantu dalam pengoptimalan penyusunan laporan keuangan serta memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait alur penyusunan laporan keuangan. Untuk penulis meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai dasar ASN serta mampu menjalankan fungsi sebagai pelaksana, pelayan, dan perekat pemersatu bangsa yang memiliki integritas dan profesional. Serta pengetahuan dan mampu terkait alur penyusunan. Manfaat bagi organisasi ya sebagai dasar untuk kebijakan selanjutnya juga bisa kan. Untuk melihat bisa juga. Oh ini kendala di sini targetnya harus hubungannya dengan kebijakan juga untuk kebijakan sebagai dasar dalam kebijakan selanjutnya bisa juga mengontrol target yang telah ditetapkan bisa juga di organisasi. Kalau mau pemerintah daerah berarti ini kan organisasi itu target. Kalau pemerintah daerah itu ya target juga nggak usah, 2 saja organisasi dengan penulis. Untuk stakeholdernya, ya Pak. Penggunanya apa laporannya ini? Biasa digunakan untuk apa? Oh ya nanti saya tambahkan Pak. Itu loh untuk OPD. Kebetulan saya di sekretariat Pak, jadi hanya untuk sekretariat ya sudah nggak usah ya internal. Iya Pak. Ya, yang pertama aja tadi dianukan ke target dengan dasar kebijakan. Oh iya Pak. Ditambahkan itu. Ya oke, cukup Bu Cindy. Makasih banyak Pak. Ya. Ini satu lagi Pak Andre bisa nggak ya? Waktunya sudah 5 menit lagi, nggak apa-apa. Bisa Pak. Ya.
Ya. Oke, silakan Pak Andre. Baik, saya terima kasih atas kesempatan berikan. Oke, saya akan membahas tentang pendahuluan tentang rancangan aktualisasi. Pertama, tentang aparatur sipil negara dalam mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi calon pekerja sipil PNS. Kemudian saya masuk dalam dinas pertanian. Dalam dinas pertanian, tugas pokok pertanian adalah menyuluh, meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Oke, lanjut di alinea berikutnya. Kemudian selama penulis bertugas di BPP Kecamatan Belaga Utara, ini Pak, ini masalah ini sulitnya petani mendapatkan pupuk dan pemahaman petani tentang manfaat pemberian pupuk tidak 4T. Ini saya dapat di program penyuluhan BPP tahun 2023. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan petani dalam pembuatan dan pengaplikasian pupuk organik cair, diantaranya yaitu tanaman petani tidak subur sehingga hasil produksi kurang memuaskan. Ya, ini pengertian pupuk organik. Dari uraian di atas, maka penulis menganggap isu yang sangat strategis adalah rendahnya pemahaman dan keterampilan petani tentang manfaat dan pembuatan pupuk organik. Dari isu tersebut, didapatlah judul laporan aktualisasi, yaitu peningkatan pemahaman dan keterampilan petani dalam pembuatan pupuk organik cair. Terima kasih, Pak. Oke. Ini enggak keluar sih tayangannya Bapak. Tapi di sini saya membaca yang saya punya. Coba di stop dulu Bapak punya. Sudah ya. Oke, ini SN, kemudian yang kedua tentang penyuluh ya, di Bulagi Utara, penyuluh pertanian penuh isu, langsung ke isunya ya. Oke, dan caranya tidak memuaskan dari permasalahan ini. Oke, jadi menganggap isu sangat strategis. Ya, kenapa petani tidak dengan pupuk cair, pupuk organik cair? Di antara petani mendapatkan pupuk aman petani tentang manfaat. Oke, serta kurangnya keterampilan petani yang mudah karena sudah terbiasa pupuk kimia. Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan petani pupuk organik cair diantaranya yaitu tanaman tidak subur sehingga hasil produksi kurang memuaskan. Ya, oke. Bisa juga sih ini karena ribet pupuk cair ini ya, walaupun pengetahuan dan keterampilannya ada, petani itu juga kalau ada anggapan bahwa pupuk cair itu nggak ngefek itu loh Pak, sehingga dia nggak mau peduli, mungkin bisa ditambahkan itu ya di latar belakang. Pak Andre, ya, mereka menganggap bahwa pupuk cair itu tidak ngefek, sudah keluar uang banyak, hasilnya nggak ngefek, enggak, ya. Jadi itu juga salah satunya kenapa mereka mau gunakan pupuk cair, kenapa dia nggak mau mengerti, nggak mau terampil, gitu ya. Itu juga sehingga
tugas Bapak adalah mengubah sikap dan perilaku mereka dulu, ya, baru praktek. Ya, ditajamkan begitu ya, ininya pendahuluannya ditambahkan, bukan ditajamkan. Dari uraian isu strategis rendahnya pemahaman tentang ini mana ini? Bukan ya, yang nomor 5 ya Pak ya. Iya Pak. Nanti ada ya. Gambaran OPD, profil organisasi, nanti di visinya enggak usah dibilang ya, dihilangkan. Kan seluruhnya kalau ada. Ya, siap Pak. Nanti untuk organisasinya ya, kasus ini oke seluruhnya. Terus tujuannya pemahaman tentang petani, ya, merubah juga Pak. Mengubah perilakunya, persepsinya dia terhadap pupuk cair, ya. Kemudian pengetahuannya ditambah dan keterampilan, ya. Mengubah sikap perilaku di dalam persepsinya terhadap pupuk cair. Habis itu memberikan pemahaman dan keterampilan. Kemudian yang kedua nilai-nilai dasar. Manfaatnya bagi OPD mewujudkan visi misi organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan, kualitas penyuluhan bagi petani, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Oke. Ya, merubah sikapnya juga Pak ya, ditambahkan ya. Ya. Bagi penulis dapat memahami serta mengaktualisasikan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara terkait dengan internalisasi dan implementasi nilai-nilai berakhlak. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk semuanya. Adik-adik di room ini sabar menanti, sabar menunggu ya. Iya, bahwa ketika kita diskusi dengan orang lain, mungkin ada sesuatu yang saya dapatkan di situ. Ya, jangan bosan-bosan ketemu di room, antrian satu-satu, tapi kita tetap menyimak. Mohon maaf atas waktunya yang berubah. Makasih, dan sepertinya Pak Evaluator ini lagi izin tadi sama saya nyumput anak kesayangannya dari sekolah. Jadi room ini mohon izin saya tutup ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Ya, Pak, makasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih. Oke.